Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, brother? Welcome back with me, Abdul here. Ya, jadi di video kali ini gue lagi sama teman-teman gue yang gue bilang di video sebelumnya yang ini. Nah, kan gue bilang di situ gue mau datengin narasumber yang katanya lagi cerita di rumahnya lagi rame-ramenya nih, ada suatu kejadian yang janggal. Jadi kita mau cerita langsung ke narasumber langsung, dua teman gue ini. Jadi gue lagi sama siapa nih? Ya, sama gue Regi Valentino. Sama gue Muhammad Aryan, panggil aja Nop Queen. Nop Queen lu cari nih sama murid lu. Oke. Jadi ini teman rumah gue kenalin dulu. Ini Regi, ini Aryan. Jadi ada kejadian aneh di dekat rumahnya dia, di depan rumahnya dia katanya. Dulu rumahnya dia juga dekat rumahnya Regi nih, Aryan. Nah, di situ ada kejadian aneh baru-baru ini. Ya, pokoknya ada kejadian janggal dah. Ada pertama dari katanya ada suara gedok-gedok, terus orang ngetok-ketok, orang nangis, ada suara anak kecil. Nah, jadi kita langsung dengerin aja ya kan ceritanya dia. Mungkin dari Regi dulu kali ya, selaku tuan rumah yang paling sering diledekin. Oke. Jadi awal mulanya gimana sih ceritanya? Ini yang megang mic nih ya? Iya. Oke. Jadi gini Dul, gue kan tinggal di sini dari gue masih di dalam kandungan lah istilahnya. Dari Orang sini. Iya, gue dari sini. Gue lahir di sini, tapi gue bukan orang Betawi asli lah. Oh, iya. Pendatang, cuman gue lahir udah di sini. Jadi gue ya bukannya bikin hoak atau gimana sih bilangnya, bukan ngada-ngada lah. Ya, karena ini gue tahu banget. Iya. Pengalaman gue sendiri aja selama gue tinggal di sini, daerah sini. Jadi itu dulu tuh rumah gue, pokoknya ada di dekat rumah teman gue dulu si Danu, rumahnya juga dekat rumah gue. Waktu itu di belakang rumahnya itu ada kayak jalan gimana ya, jalan buat apa sih itu ya disebutnya ya? Apa? Iya, jalan setapak gitu, cuman di belakang rumah. Jadi kayak ada kontrakan 4 kontrakan, itu belakang rumahnya tuh jalan setapak gitu, entah itu buat kalau dia nyuci atau gimana, ada setapak gitu, tapi itu nyambung di belakang semua. Nah, di situ ada mesin air juga. Nah, mesin air itu tuh katanya sih dari yang pertama yang punya kontrakan di situ, yang punya rumah itu ada penunggunya gitu. Itu tuh mesin air itu dipindahin ke samping, nggak tahu gua kenapa dipindahin. Nah, di situ ada warga yang sering kesurupan semenjak mesin air itu dipindahin. Gua nggak mesin air belakang rumah lu. Bukan, rumah Danu. Oh. Iya, ada sih ntar itu jangan disebut Terus? yang enak. Udah. Nah, setelah sering kesurupan gitu, sering diobatin segala macem. Orang yang kesurupan, nggak lamanya dia pindah. Itu sekitar tahun berapa ya? 2008 SD gue, 2010 itu mah. Ya, gue SD kelas 5 atau kelas 6 itu. Gue lupa, sekitar segitu. Nah, setelah yang orang yang sering kesurupan itu juga udah pindah rumahnya, kejadian udah nggak ada, kejadian yang janggal lah, udah aman lah istilahnya. Tapi makin kesini lagi tuh tahun 2013-14 tuh. Jadi ada orang nyapu nih di depan rumah gue, bukan depan rumah gue, tetangga gue nyapu di depan rumah. Itu jam 1 malam, jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Ini orang nyapu beneran nih? Ya, ini orang nyapu beneran. Itu nyapu karena ada kejadian inilah istilah suaminya tuh mabok gitu kan, mabok lah tuh. Udah gila. Tapi mokek. Sotoyan sih, pakai segala mokek muntah kan. Ya udah disapuin dong bininya. Orang pagi tetangga pada nanya ya, "Boh tuh. Ini cerita gue beneran ya, kalau enggak percaya tanya orang ada." Gitu bener. Masih hidup bego. Masih hidup. Itu tuh. Aduh, nah ditanya. Iya, saya semalam nyapu gini-gini, suami saya begini-gini. Oh ya udah. Nah, besok-besokannya tuh ada bunyi nyapu terus. Itu posisi warga biasa aja karena mikirnya orang yang itu habis mabok lagi. Cuma setelah dipikir-pikir kok tiap malam ada. Akhirnya ditanyain. Oh, jadi ada suara orang nyapu setiap malam. Iya, yang enggak setiap malam sih, paling selang 2 hari atau ya 2 hari kalau enggak. Iya, sering lah tuh. Terus ditanyain dong.
Itu suami lu mabuk mulu, bilang enggak kemarin dong. Terus sekali abis itu langsung saya bilangin kan, kata dia begitu, kata bininya. Terus ke setiap malam nggak tahu. Nah abis setelah diceritain begitu, ya bunyinya lama-lama udah mulai jarang lagi tuh. Udah gitu ada. Jadi padahal dia nyapu kan sekali karena suaminya Iya. mabok. Nah terus ada pas besok ada suara orang nyapu lagi nih. Terus pas ditanya, suami lu mabok mulu ya tiap malam Iya. nyapu. Nah padahal enggak kan. Padahal enggak. Padahal Tapi kan orang- berarti kejadian tapi janggal padahal dia tuh. nggak nyapu kan. Iya. Cuman ada suara orang nyapu. Giliran Dan pengen dicek seluruh lagi. orang yang tinggal di kontrakan itu dengar orang Iya, nyapu. dengar orang nyapu. Ada beberapa lah pokoknya tahu yang masih kalau masih bangun lah jam segitu atau enggak kebangun atau denger. Nah setelah kejadian itu juga ada tuh yang gue bilang tadi tempat tuh mesin air yang jalan setapak itu kan cuma bisa diakses sama yang nempatin 4 kontrakan itu. Nah sedangkan ada warganya yang bilang setiap jam 1 atau jam 2 tuh ada yang jalan di situ bolak-balik. 1-2 malam. Iya, jam 1 atau jam 2 malam itu ya gue dengar sendiri langsung dari yang tinggal di tempat itu. Ya, dia bilang di belakang tuh sering ada yang bolak-balik, makanya hati-hati kalau malam atau gimana. Ya udah. Ada lagi terus kejadian janggal dekat rumah gua persis. Ini rumah gua nih misalnya. Rumah gua sampingnya itu ada bangunan baru. Itu bangunan baru dibangun. Tapi itu sekitar udah berapa tahun lah, gue SMP itu. 2015-an ya. Iya 15 lah, 2015 2016 gue lupa. Nah, otomatis kan kalau orang baru bangun rumah kan pasti maku lah atau bikin semen segala macem. Yang paling ketara maku. Tapi nggak masuk akal logika, nggak masuk logika tuh jam 1 jam 2 dah emang tuh. Tuh di sebelah rumah gue persis orang ngetok, tok, diem. Tuh tok-tok suara orang ngetok pintu apa nih? Ya kayak bukan pintu. Orang maku ya. Iya orang maku, kalau enggak tembok nih Kayak digedor, lagi gitu. Kuproy lagi kerja. Iya, aku lagi kerja, tapi itu Kuproy. gue juga kesel gini. Gue lagi main HP atau lagi ngapain tuh bunyi, tapi kalau gue dengerin serius, tuh suara nggak ada kayak hilang. Iya, hilang, Kalau kita diem. dengerin ini apaan sih? yang itu Kita fokusin. Iya, nggak ada. Oh, Itu iya. gue nggak ngerti tuh. Itu udah lama banget itu. Nah setelah itu rumah jadi nih yang sebelah rumah gue, itu udah nggak ada lagi tuh bunyi begitu tuh. Nah makin kesini gue makin heran lagi, kan ada rumah lagi baru dibangun, tapi itu rumah ya nggak jauh dari rumah gue, sekitar 600 meter lah depan rumah gue gitu. Enggak nyampe. Nyampe ya rumah 300. Ya 300 lah ya, 300 meter jauhnya depan rumah gue. Nah terus tuh bunyi baru kemarin lah sekitar 2 minggu lah, dari sebulan lalu sih tuh bunyi mulu tuh begitu lagi. Gue makin curiga aja. Jadi kayak bunyi orang lagi bangun, Iya. padahal jam tengah malam. Itu Jadi kulit nih- proyek pun nggak ada. Iya. Jadi kalau gue bilang nih, setan demen ngikut-ngikut nih. Nah, Emang nah ini jadi suka begini. di yang ini di episode ini setan ngikut-ngikut perbuatan Kegiatan, manusia. iya. Kalau di video gue sebelumnya yang sama Kavi itu yang anak pesantren kan dia menyerupai orang sama bikin orangnya nggak kelihatan tuh setan. Sekarang beda lagi nih. Lanjut. Lalu terus sebelumnya juga pas gue kecil itu gue juga pernah ngeliat kayak orang, bukan orang sih maksudnya bayangan hitam tingginya tuh gue ya tinggi lah pokoknya. Orang gue lagi tidur kan, gue liat bukan gue nggak bisa tidur nih, gue mau tidur maksudnya gue mau tidur, kok gue kayak nggak bisa tidur gitu, nggak tenang kan. Gue ngeliat jendela, dulu tuh di depan rumah gue ada pohon jambu sama pohon rambutan. Gue ngeliat ke pohon rambutan, ini apaan nih tinggi begini. Gue takut tuh, namanya gue masih kecil, ya udah gue diem dulu. Nah itu nggak, gue pertama ngeliatnya cuma hitam doang tinggi. Nggak taunya makin kesini tuh temen gue tuh si Aryan juga yang ngeliat langsung. Lalu pernah lihat yang hitam tinggi? Kalau gue sih Enggak, adik gue. Oh ada lu. Adik gue. Oh kalau yang kemarin si Kavi tuh yang lihat di video gue sebelumnya kan Kavi cerita dia ngelihat bayangan hitam di rumahnya dia. Iya di depan rumah gue, Nah makanya pas gue inget, makanya gue kayaknya pernah ngeliat, tapi itu dari gue kecil, namanya masih kecil kan masih samar-samar lah. Oh iya ada lagi juga, jadi kayak ada orang gimana ya, orang kurang waras lah, kalau bukan orang kelebihan ilmu kali, atau orang kurang waras udah bilangnya lah. Tuh dulu jadi depan rumah gue ada bangku lah kalau buat Iya. ibu-ibu, tetangga-tetangga pada ngomong, pada segala Gibah. macam lagi bang. Atau enggak sih, gue dulu bocah belum pada ngumpul ya. Terus tiap malam tuh ada orang yang kurang waras, cuman kenal sama keluarga gue, bukan kurang waras, jadi kayak
dibilang kurang waras, benar sih kurang waras kan. Siapa sih? Oim. Oh, Im. Iya, Oim. Iya. Dia tuh duduk lek. Nah, jendela rumah gua tuh bukan nggak rapat, jadi kalau tuh bangku duduk otomatis tuh jendela bunyi duduk gitu, kayak jendelanya kayak ketutup rapat. Karena jendela gua begitu emang kan. Nah, yang anehnya lagi tuh itu Oim tuh yang orang kurang waras itu udah nggak pernah situ nih. Itu jendela bunyi mulu tuh. Itu sebelum kejadian jeduk-jeduk ya. Set gue heran kan. Gue kalau lagi main HP nih, gue kan dari dulu emang udah Padahal nggak ada orang. Iya, padahal nggak ada orang. Gue dari dulu suka begadang kan. Gue apa? Ini rumah gue ngapa ada bunyi-bunyi nggak jelas mulu sih. Kata orang abis ada kejadian ini, besoknya ada lagi, tapi orangnya malah kagak ada. Ini siapa sebenarnya gitu kan? Gue juga penasaran sebenarnya. Soalnya sampai sekarang belum, masih abu-abu nih, maksudnya ini beneran apa gimana gitu. Gue penasaran juga sebenarnya, tapi takut. Nah, kan lagi rame-rame nih, dia di grup tuh selalu ngasih ngabar gitu. Wah, ada apa nih di rumah gua nih, ada gini-gini. Nah, padahal dulu tuh bocah sering nginep di rumah dia pas saat mak bapaknya pulang kampung nih. Gue juga nginep di situ, cuman nggak ada kejadian. Iya, ya enggak. Gue nggak pernah ngalamin langsung ya kejadian itu. Gue nggak tahu kenapa gue nggak pernah ngalamin hal-hal yang begitu-begitu sekarang. Cuman nih dia ngalamin, ntar kita dengerin ceritanya. Ada lagi temen gue ngalamin di rumahnya dia kejadiannya. Yang baru-baru ini coba lu ceritain kejadiannya. Yang mana nih? Oh, yang itu kan, iya, yang mesin air juga. Yang itu, toren. Jadi ini di dekat rumah gua juga ada toren. Toren itu ditempatinya kayak di gimana ya, bilangnya besi siku kali ya. Pokoknya toren, lu tahu nggak sih toren yang ada besinya di bawahnya, jadi tempatnya pakai besi itu tinggi, bukan ditaruh di atas genteng. Iya, bukan ditaruh di atas atap rumah. Itu jadi kayak ada tempat besi gitu, tiang yang besi gitu. Atasnya toren, sengaja taruh situ. Gua nggak tahu tuh, itu dari dulu. Nah, sekarang tuh baru sekitar seminggu itu besi nggak adain. Nah, tuh toren dipindahin ke atap rumah kira kan, karena itu nggak jadi tetangga gue tuh biar halamannya luas dipindahin tuh torennya buat parkir motor dia segala macem. Nah, itu juga tuh dari dulu kan, itu orang baru ya, itu dari dulu tuh katanya angker yang dari situ. Gue juga sempat nggak percaya sih bilang orang nggak begitu, tapi pas kemarin nih seminggu itu dipindahin tuh toren. Ada mulai bunyi janggal lah. Orang yang depan rumahnya itu bilang sendiri ke gua, termasuk orang kecil bilang, kenapa? Mas Egi yang adanya bilang, kan masih kecil, dengar suara aneh nggak? Dengar suara kuntilanak, dibilang gitu. Saya ketawa. Iya. Pertama dibilang suara aneh, gue tanya suara aneh apa? Suara kuntilanak gitu, ketawa. Serius, iya. Nah, yang bilang nggak cuma tuh 2 orang, ada 4 atau 5 orang gitu. Warga-warga situ masih melek pada kaget. Ya udah, nah itu posisi gue juga masih nongkrong di luar kan, gue nggak dengar. Gue bilang gue nggak tahu, gue nggak di rumah. Nah, ya udah, selebihnya Aryan tuh yang tahu. Teman lu pernah dengar suaranya nggak? Oh iya, kalau gue baru kemarin tuh 3 hari ya, apa berapa ya? Yang habis cerita yang begitu tuh gue udah ceritain duluan kan ke anak-anak. Pas gue pulang ada yang teriak kayak bunyi bocah umur TK kalau nggak SD setahun 2 tahun cewek. Teriak tuh kayak minta sesuatu tapi nggak dikasih, kayak gimana sih? Iya, ngerengek tapi nggak nyampe nangis sih, cuman suaranya itu ngegantung kayak belum nyampe udah hilang. Jadi itu posisinya jam berapa? Terus jam berapa gue balik dari tongkrongan tuh 1:30 apa ya? Oh, itu udah jam 2. Gue baru banget masuk rumah. Gue naruh tas kan, baru pulang kerja, baru balik gawe, naruh tas, naruh jaket, gue gantung, ganti baju, cuci muka, gue tiduran bentar, mana HP, langsung bunyi begitu. Gue kaget, gue langsung bilang ke grup dong, "Wah, ini apaan sih?" gue kata. Ada suara cewek, iya, anak suara kecil. cewek gitu. Iya. Padahal di tetangga lu kagak ada, anak kecilnya cowok semua. Coba ya, ada 4-5 orang cowok semua. Itu iya. Udah gede, agak gede. Iya, udah pada gede, udah pada ya kelas 5 SD lah. Nah, ini bocah kelas 1 SD atau kelas 2 SD tuh teriak begitu. Nah, berarti kejadian janggalnya suara anak kecil, cewek. Iya, anak itu kecil, berapa cewek. kali itu lu dengar? Gue dengar cuma 2 kali doang itu. Soalnya gue langsung, biasanya tuh kalau suara begitu kalau ditegesin hilang. Iya, entah dia atau penampakan atau segala macam nih. Ya dibilang jangan takut ya pasti lo ada rasa takut lah, walaupun nggak iya, rasa takut pasti ada walaupun lo nggak takut banget. Tapi kalau begitu, kalau gue bilang ya bukan dilawan ya. Misalnya ada penampakan ya lo tegesin aja, lo liatin aja. Dia juga pasti bakal gimana ya? Karena dia
Bukan alam. Iya, bukan alamnya dia juga, kayak ada suara gitu. Gak usah ditakutin, kalau lu ditakutin makin, pokoknya lu makin takut atau makin ngeri lah. Yang ada dia malah makin, bukan makin, iya malah makin berani juga. Itu sih menurut gua aja, soalnya gua pertama-tama begitu. Oh iya, ada lagi. Apa? Gua banyak nih. Yang sebelah rumah gua kan, jadi gua sempat ganti tetangga, bukan ganti tetangga ya. Sebelah rumah gua nih rumah agak gede. Itu orang pertama sebelum pindah, sesudah pindah tempat baru kan otomatis gue bantuin pindah segala macam. Nah gue juga sering main ke rumah tetangga gue tuh yang pertama. Dia bilang hati-hati di sebelah rumah. Dulu pas saya tinggal di situ, itu pintu kamar mandi suka ada yang gerakin. Itu gue juga nggak percaya lah, karena gue jadi itu kan namanya kalau rumah-rumah sekarang nih, gue kontrakan dempet-dempet. Gue kalau dari kamar mandi gue ke kamar mandi tetangga gue yang sebelah, kalau ngomong kenceng misalnya teriak, itu kedengeran. Kamar mandi gue gitu kedengeran. Iya, temboknya tipis kedengeran. Enggak, atapnya juga bukan bolong, kayak ya apa nggak ada gentengnya terus baru atap gitu kan begitu. Itu kedengeran kalau gue sering teriak-teriak. Maka kalau misalnya ada ribut keluarga atau gimana tuh malu kalau begitu, bukan malu ya. Iya. Karena temboknya tipis begitu. Nah itu gue bukannya gimana ya, tetangga gue bilang gitu. Kan seharusnya kalau bunyi kamar mandi begitu, gue juga denger lah dikit-dikit, cuman ya gue belum percaya tuh. Itu udah lama itu. Nah terus rumah sempat kosong, ditempatin lagi sama orang baru. Tapi pas kosong kita juga nongkrong sih. Enggak, belum yang itu. Si Helmi dulu. Helmi dulu, iya. Oh, iya. Itu kosongnya belum lama. Kosongnya enggak lama pas tante. Nah, pas pindah enggak lama. Helmi, pas Helmi enggak lama Helmi tuh. Dia punya temen gue nih seumuran 2 tahun di bawah gue lah. Punya adik kecilnya masih TK lah. Aduh, ini si Helmi sendiri yang cerita ya, temen gue udah lama. Dia tuh bilang, adeknya kalau tiap pagi tuh, tiap jam 2 suka bangun main. Kalau ditanya pagi main sama siapa, main sama temen, dibilangnya begitu. Gue kata lah, seumuran siapa ya, seumuran aku, dibilang gitu adeknya. Yang nanya begitu bukan teman gue doang, mamanya juga nanya begitu. Dan dia jadi namanya anak kecil, anak kecil lagi tidur, adanya tiba-tiba bangun, ada yang ngajak main. Terus juga itu kan yang sebelah rumah gue tuh kontrakan agak gede ya ruang tamunya. Tuh ya istilahnya luas lah kalau buat anak kecil mah. Ya itu dia sering main di situ. Jadi dari kamar dia keluar ke ruang tamu main. Bilang begitu anak kecil lah ya, namanya anak kecil. Tapi mainnya di dalam rumah. Iya, mainnya dalam rumah. Kayak gini kejadiannya. Soalnya kan jam 2 pagi, pagi enggak diajak keluar, mungkin ada pintunya dikunci. Cerita yang main sampai keluar. Dari beberapa orang juga pernah ngalamin kayak gitu. Iya. Nah, udah gitu, ini orang Helmi teman gue pindah lagi, nggak tahu pindah kemana. Nah ini rumah sempat kosong lama nih. Bocah-bocah dah kita ya pada sering nginep di situ kan, karena waktu itu kunci gue yang megang, kunci kontrakan. Iya. Bukan kontrakan gue tapi gue dititipin aja, kayak misalnya nyalain lampu lah kalau malam segala macam gitu. Nah cuman pas bocah-bocah pada nongkrong, gua termasuk gua gitu pada main situ, gua nggak pernah ngalamin kejadian janggalnya gitu. Berarti dia nggak gituin ke tamu yang singgah bentar ya kayaknya ya. Kayak cuma penghuni dah kayaknya ya. Iya, paling penghuni yang udah agak lama. Jadi dia kayak penghuni malah pengen yang mau nempatin lah. Yang mau nempatin. Masih tahu kalau dia ada, biar lu pas ngini di situ betah kali mungkin. Nah, setelah itu kan gua waktu itu posisi berempat. Gua sama dia juga nih, sama dia. Ada temen gue namanya Nopal sama Danu, bukan Nopal apa Adit ya, gue lupa. Sama Danu deh, yang pokoknya jelas gue berempat, yang atau gue lupa siapa. Itu gue kayak main namanya dulu mah belum tahu banget HP lah, belum punya HP semua juga main mah apaan aja dijadiin main. Jadi kayak gue punya masing-masing, misalnya ngumpetin punya 2 benda nih, 2 benda apa, misalnya gue lidi sama atau daun. SMP itu. Iya kelas 1 itu kelas 1 masih 2014 SMP kelas 1 14 15. Iya tuh. Nah, itu tuh gue ngumpetin 2 benda begitu kan. Misalnya gue megangnya daun sama lidi, dia apa kayak gitu, misalnya sobekan kardus atau sama kertas gitu, ngumpetin benda gitu lah, apa aja dijinin mainan dah karena kan gue ngumpetin berat. Lagi posisi begini ada suara tuh dari dalam rumahnya. Itu rumah masih kosong ya. Ini lu posisinya lagi di rumah siapa nih? Lagi di rumah, enggak di luar ya. Gue kita di luar, masih di luar. Lagi di rumah yang mana? Di luar yang rumah sepi itu. Rumah yang udah kontrakan ya, rumah Helmi yang udah, yang Helminya udah pindah kan, jadi rumah kosong lagi kan. Oh iya. Itu kan kunci gue pegang.
syaratnya boleh ngumpetin barang, nyampe dalam, nyampe ruang tamu doang, nggak boleh ke kamar segala macem kan. Nah tapi itu belum lagi ngumpetin, tiba-tiba dari suara kamar tuh, jadi tuh kan kamarnya ada 2, bunyi gitu-gitu dong, uset deh. Itu yang denger juga bukan gua doang, dia juga denger. Iya, penasaran dong kan, apalagi si Danu tuh orangnya berani, temen gua ada. Ya kalau begitu bukannya berani, maksudnya dia apaan sih, langsung disamperin, penasaran dia. Iya, samperin. Yang langsung mikir-mikir setan lah. Iya, langsung apaan sih dia begitu kan. Ya udah dong, gue nyamperin, set. Suaranya makin kenceng kan, malah makin kenceng. Kalau disamperin ujung-ujungnya lari juga. Itu masih kecil kan, ya udah enggak jadi ngeliatin tuh. Itu bunyi udah enggak ada lagi. Udah belum nyampe kamar bunyi. Belum, iya, ujungnya makin kenceng kan aja, enggak ada yang berani, ya udah. Padahal kita enggak jadi. Iya, kosong, ya. keluar semua udah keluar lagi, udah keluar rumah. Itu gue ngakak banget. Gue inget banget, aduh. Udah begitu. Ya udah dong. Nah, besoknya gue main lagi, samperin enggak ada apa udah. Ya udah clear lah. Sampai sekarang udah ditempatin orang lagi. Jarang dia iya, lah ya. Jarang. Gue nggak tahu, yang tetangga gue sebelum belum cerita apa-apa, mungkin nanti kali kalau dia mau pindah atau gimana. Iya, mungkin dia ngerasain karena diem karena gimana ya? Karena dia masih mau di situ kali, makanya itu juga si Helmi cerita pas dia mau pindah. Yang sebelumnya juga yang gue bilang pintu kamar mandi sering bunyi, itu pas udah pindah malah. Ya, makanya kalau mungkin dia ntar kali. Terus yang baru-baru ini tuh yang apa, suara ketawa kuntilanak tuh? Itu dia. Lu denger ketawa menangis. Lu denger juga enggak? Enggak, gua kalau itu belum pernah denger. Belum denger. Iya, gua baru denger dari orang-orang tetangga gua. Oke, sekarang kita dengerin ceritanya dari Aryan kali ya. Jadi lu lagi ngapain tuh? Lu pertama denger ketawa apa nangis? Gua nih jadi lu lagi main sama siapa? Gua lagi main sama Adit sama Danu. Di rumahnya Adit. Jadi rumah Adit itu dekat rumah dia sebelah satu rumah. Satu rumah yang dibilang kosong tuh yang agak angker. Rumah Adit ini dari 3 dari pojok ya. Ini yang pojok yang deket toren. Ini gue 3 di sini, ini ada lagi rumah. Iya. Ini menurut gue ini kejadian paling epic Dul. Kenapa? Lu bertiga ya? Gue bertiga. Jam berapa tuh posisinya? Itu jam 12, jam 1 lah. Sampai jam 2. Lu tahu nggak lagi malam apaan? Malam biasa. Malam biasa sih kayaknya. Nih gue lihat di grup. Malam biasa. Coba. Iya, gue ngomong dulu ya. Nih. Jadi tuh kejadiannya gue lagi main game. Kakaknya Adit itu nyuruh beli makanan. Nah, gue ditinggal kan sendiri sama Adit sama Danu. Nah, Adit sama Danu itu ngeledekin gue dulu. Dia bilang gue gini, Yan hati-hati, jangan sendiri. Gue pernah diledekin soalnya pas gue lagi berdua. Nah, gak lama dia jalan, gue dengar nangis. Nangisnya itu kenceng. Oh, ternyata si kakaknya Adit, siapa nama kakaknya itu, Pak? Putri. Oh ya, Putri udah pernah dengar, dia pernah diledekin. Iya, nah, baru-baru ini dia diledekin. Oh, baru-baru ini dia. Adit, nah, enggak, tahu. Gue ini denger nangis. Gue biasa aja kan, soalnya gue ngiranya si Putri samping rumah. Iya, kalau enggak Putri samping rumah gue, samping rumahnya Adit. Soalnya itu bener-bener kenceng, Dul. Kayak di samping gue. Iya. Gue gini kan, nih apa KDRT apa gimana kok? Cuma lampunya dimatiin gitu. Itu lu mikir KDRT karena iya, dulu karena something dulu sampai rumah dia ada kayak gitulah. Konflik gitu. Kita lagi nongkrong dengar. Cuman ini beda ternyata. Cuman gini gue mikir kok lampunya enggak dinyalain, enggak berantem gitu. Enggak bunyi piring lempar doang. Iya, enggak ada bunyi pukulan atau apa. Nah, berarti gue ke Putri kan. Nih Putri nangis-nangis. Gak lama gue ngomong kayak gitu, Putri ketawa dari dalam. Anjing banget. Gue langsung kan, waduh, bukan Putri dong. Ini siapa nih bukan Putri? Gue ngechat grup tuh, yang gue langsung bacot-bacot di grup. Gak lama gue ngechat, hilang tuh suaranya. Tapi pas lu rekam, tangkap gak sih? Gue gak ngerekam, gue panik itu. Panik gue. Gue panik, gue ngechat grup. Selesai, gak lama Danu balik tuh sama Adit. Gue cerita, Dit, gue dengar suara nangis. Coba tanya kakak lu dah. Dia nangis apa enggak di dalam, bercanda-canda gitu. Terus balik lagi, kagak Yan, dia nggak nangis. Berarti siapa ya? Yaudah dah, tungguin aja, kali aja dia nangis lagi. Ini lu lagi sama siapa? Lagi udah bertiga tuh. Udah bertiga. Tadi pas nangis pertama lu itu gue sendiri. Oh, lu sendiri. Sendiri itu lama. Oh, si Tuan lagi pergi jalan. Lagi jalan, itu bener-bener lama banget. Gue ditangisin lama, makanya gue gitu. Terus. Ini pas gue bertiga, gue nungguin kan, gue lagi main game juga, Nangis lagi, cuman lu nangis lagi, cuman emang lagi main. Gue kan orang gitu ya, kalau gue lagi main game bodo amat dah. Pasti semua orang kalau lagi main game iya bodo amat. Nah, cuman Adit sama Danu lagi tompel. Tuh,
suara nangis lagi tuh. Dia langsung naruh HP, nyari langsung. Nyari. Nah, yang dibilang tadi yang toren angker. Danu nyamperin ke toren, itu suaranya udah langsung hilang. Soalnya tiba-tiba hilang. Hilang. Jadi posisinya pertama pas lu denger nangis, lu sendirian. Gue sendiri. Nah, terus pas sudah bertiga, lu bertiga dengar. Udah bertiga dengar. Nah, yang gua anehnya itu suaranya kenceng banget. Dia Adit nyamperin ke rumah saudaranya yang di ujung yang pojok, yang depan toren itu. Dari rumah Adit ke toren ya 3 meter lah. Iya, deket banget. Bener deket. Disamperin. Adit nggak pakai bacot, langsung buka pintu aja tuh. Assalamualaikum. Dengar suara nggak denger Dit. Kenceng banget. Masa nggak denger sih? Nah, itu gua aneh di situ. Janggal banget tuh. Itu Adit udah pakai ngomong sama lu langsung gitu datang. Langsung berarti dibuka. dia juga denger juga berarti. Soalnya langsung dibuka. Langsung dibuka pintunya. Enggak, lu pas denger bertiga nih. Berarti lu ngomong dulu enggak, lu diem-dieman dulu enggak gitu pada? Kagak, gua langsung tuh nangisnya tuh. Gua langsung bilang gitu. Gua lagi main game, gua bodo amat tuh nangis tuh. Soalnya gua udah pertama kan, gua udah nyobain. Nah, dia gua suruh nyari nih berdua. Dan ketorin tuh langsung hilang, bener-bener hilang. Terus? Nah, gua nggak tahu kan itu kayaknya emang dari toren itu sih. Emang dari toren itu kayaknya. Gara-gara torennya dipindahin kayaknya. Iya, kayaknya ada. Iya, tempat besinya tuh dihancurin. Soalnya sebelumnya tuh nggak pernah ada kejadian kayak gitu ya. Nggak pernah. Terus yang dibilang Regi tuh yang kata orang gede hitam. Lu pernah lihat? Itu bukan gua sih sebenarnya yang ngeliat. Siapa? Adik gua. Jadi kan kejadiannya itu kalau nggak salah gedean dikit dan ngomongnya. Sesudah maghrib. Sesudah apa sebelumnya? Sesudah sih. Gue lagi di kasur nih, di kasur depan gitu kan, dekat pintu. Gue lagi main bercanda sama adik gue. Adik gue ngeliat ke pintu. Dia bilang gini, "Bang, itu teman lu tuh yang sering main kan." Teman gue ada teman sekolah gue sering main ke rumah gue. Tiba-tiba tuh gue kayak bukan ngerasa tuh teman gue. Iya, adik gue bilang gitu. Ada yang nyamper katanya. Ada yang nyamper. Nah, tiba-tiba tuh gue ngerasa kayak bukan teman gue. Padahal gue belum lihat. Setan. Gue bercanda-canda padahal, tapi gue panik. Anehnya ini jam berapa? Sesudah maghrib. Sudah maghrib. Gue tuh panik. Terus gue lihat dari dalam, kagak, nggak ada apa-apaan. Itu temen lu pakai topeng, nyengir matanya merah. Dia bilang kayak gitu. Nah, udah kan, itu mah setan bego. Dia langsung nangis tuh. Langsung nangis. Iya, nangis. Langsung nangis kepikiran. Pikiran gede soalnya kan yang kata dibilang sama dia tuh. Tapi lu nyamperin enggak? Tinggi. Lu nyamperin enggak? Enggak, gue juga enggak berani nengok. Benar-benar enggak berani nengok gua. Soalnya gue juga udah pernah ngelihat yang kayak gitu-gituan. Itu juga sekali doang sih. Ngelihat yang hitam ini? Bukan, ini beda lagi. Kunz. Di mana? Kunz di rumah temen gua, Njos. Oh, beda konteks. Iya, beda konteks. Ini di rumah neneknya dia kan, jadi kalau kita kan nih kaum atas nih. Kaum bocah atas. Kalau kayak rumahnya, kampungnya. Iya, kalau dia kan di bawah. Di bawah. Nah, ini rumah gue lagi waktu itu malam-malam mau ke rumah neneknya. Gua, abangnya Njos sama neneknya kan nganterin. Terus? Lagi di jalan nih, belokan yang kata tempat sampah nih, ujungnya sampah semua. Gue ngelihat itu bener-bener dia lagi terbang begini. Anjir. Gede banget Dul. Itu gua terbang mas putih apa merah? Merah. Wih, putih merah dong. Dia terbang, gue langsung berhenti kan. Tar dulu, Bray. Gue nutup mata. Pas gue ngeliat lagi udah nggak ada. Nah, gue ngeliat di mana jalanan mana? Gua doang, yang ngeliat gua doang. Nah, yang lain kan lihat. Yang lain nggak ngeliat, gua doang. Makanya yang lain pada biasa aja, malah kaget. Kok lu berhenti sih, tutup mata? Itu soalnya gua doang yang ngeliat. Nah, nggak lama gua ngeliat itu berapa bulan, totonya benar. Kenapa? Itu setannya diusir. Ada, dia benar di situ. Terus yang ngusir ada lu? Yang ngusir ada. Diusirnya itu ke mana ya? Maksudnya diusir itu di mana sih? Lu lagi di mana? Lagi jalan di mana? Di ini loh. Lu tahu rumah Jiminin. Perempatan. Iya, rumah Jiminin. Iya, rumah situ. Nah, jadi setannya tadinya di mana? Yang rumah Jiminin kan dulu kan di kebon. Yang kebon kosong tuh yang sampah. Di situ. Sampah di situ. Oh, iya. Dibangun rumah. Enggak. Iya, kan dibangun rumah tuh. Sekarang yang rumah gede banget yang kuning. Oh, iya. Ya, dulu kan ada. Dulu kan sampah itu. Oh. Nah,
Terus gak lama berapa bulan gue kayak gitu ngeliat kejadian itu, hantunya itu diusir. Ya diusir sama adalah orang pintar situlah. Itu sih. Terus kalau yang ini yang baru-baru ini nih yang di rumah Regi yang janggal. Tuh lu ngerasain diganggunya sekali doang itu. Apa ada lagi? Bilang bunyi tok-tok itu ada lu enggak? Itu gue sekali doang. Tok-tok apa? Bunyi tok-tok juga, bunyi ketok-ketok. Oh yang sama Danu sama dia. Iya, ada lu juga kan? Enggak, itu enggak ada gue. Oh, Itu dia bilang yang kata dia sebelum pergi dia bilang kayak gitu. Awas Yan, gue berdua udah pernah diledekin, diketok-ketok. Tuh, kan Itu ketok-ketok apa nih? Itu inian, dia malah lebih aneh. Ketok-ketok kayak Di, gimana? di depan, ini kan depan rumah kan tiang. Tiang yang ada ini loh, yang tetangga lu yang gede kan ada antena disangkutin. Iya. Itu beradu, Gol. Kata dia gitu. Beradu begitu kenceng sampai antenanya begini, antenanya Adit. Anjir. Kali. Kenceng banget iya. Dia cerita kayak gitu. Jadi gerak sendiri. Mending gerak sendiri kayak didorong gitu, Dol. Siapa yang lihat? Istilahnya kan kalau gerak sendiri mungkin angin dulu, tapi Siapa yang ini lihat? dia. Siapa yang lihat? Dia berdua. Dia Dia berdua, gua nggak ada. Itu kayak digoyang orang antenanya sampai begini loh. Jadi bunyi tok tok. Ya, jadi kan begini, jadi kan ini Ya nggak mungkin sih kalau cetok-cetok angin. gitu. Iya, nggak mungkin. Tuh di distance kayak gitu. Baru gua yang kata Nangis. nangis. Terus ketawa katanya lu pernah juga. Kalau ketawa gua enggak sih. enggak. Enggak ya? Ini ya. Ketawa nggak? Yang ketawa yang itu doang yang pertama. Jadi dia pertama ketahuan yang dari Putri itu yang Putri denger yang pertama sama yang Kakaknya Adit rumahnya. juga, kakaknya Yang Danu. depan yang saudaranya Adit itu yang depan rumahnya persis kan. Apa? Dia sama Putri itu yang ketawa. Yang Ketawa. digodain ketawa siapa? Putri. Iya Putri. Cerita sama lu. Putri cerita sama dia, tadi cerita ke gua. Sama yang tetangganya, kalau tetangganya yang tadi anak kecil yang nanya ke gua, itu dia yang punya ketawa. Sama abang-abangnya tuh 4 orang. Setelah itu baru dia dinangisin. Nggak lamanya kakaknya Danu dinangisin. Danu nggak denger mungkin Danu Danu yang sama Badia. baru nih. Baru nih. Baru sama sama tukang pop ice. Mbak S iya. Tukang pop ice itu. Dia cerita tuh. Cerita anjing gua makanya maksudnya bukan bocah kita doang, orang tetangga-tetangga situ juga bercerita. Nggak tahu gua. Baru-baru ini Guanya ya. belum denger iya. Nah, gua juga ya kalau bisa sih jangan sampai gua enggak denger, kalau gua belum pernah denger gitu kan. Ya sama satu lagi gua cerita inian pas kita. Jadi gua dulu baru beli HP baru nih. Mereknya Imo, inget banget itu gua. Orang itu iya. maksudnya HP anjing lah gitu. Iya, Gue inget zaman HP-nya belum ada Android. iya itu Belum masih ada Android. Imo. Keyboardnya masih keypad, masih ada keyboardnya gitu kan. Cuman udah QWERTY op gitu, udah bukan dipencet 3 kali hurufnya. Nah, masih inget banget itu gua, itu inget HP-nya karena kejadian janggal ini nih. Gua baru beli HP, pulang dari beli HP. Kan namanya dulu HP juga belum punya semua ya. Dulu Ya, masih jarang gue juga belum megang HP. Masih samper-samperan lah. Iya, dulu tuh Jadi- kalau main masih nyamper. Kalau sekarang nggak mah ada woi gua. mana lu? Iya di grup udah gitu bacot doang ngomong doang kagak ngumpul OTW, jadinya. Hai. Malah kagak ada yang jadi ngumpul anjing. Kayak dia bilang OTW, Iya. pada mandi anjing. Hai, malah kagak jadi ngumpul, malah ngomong doang anjing. Terus lanjut. Udah, gua ke rumah Adit nggak ada orang. Nah, jadi kan gua posisi tuh ngurut lah rumah bocah gua. Terus rumah Adit, rumah Danu. Nah, gua ke rumah Adit nggak ada orang, rumah Danu rame tuh. Ada Danu, Nopal, ada juga nggak sih? Ada dia, itu uset masih kecil banget. Ada Helmi juga. Tuh gua main PES di laptopnya laptop di laptopnya Danu. Itu 2000 berapa ya? Pokoknya Chelsea namanya masih London FC. Itu dia PES lama lah. 2014 sih. Intinya enggak, jadi tuh PES itu 4 tahun sebelum tahun itu karena Chelsea namanya aja masih London FC. Ingat banget tuh gua, tuh dulu dia udah pakai Chelsea tuh Danu. Terus Gua bawa HP kan. Posisi gua lagi main, enggak, gua belum maksudnya mau main PES-nya, mau main bolanya tuh, main PES. Baru mau main, gua main dong gini-gini. Nah, HP gua taruh dong, berat. Nah, Danu ini istilahnya bukan norak lah, bercanda-canda. Wih, di Regi beli HP baru gini-gini. Kamera cakep enggak? Dia buka kamera dong. Nah, gue sambil main bilang, karena gue dulu masih kecil lah, kita percaya mitos segala macam, gue bilang. posisinya jam berapa tuh? Jam Masih 10 ya? Iya, jam 9 ya? jam 9 jam Bisa, 10 lah, iya. iya. Gue masih percaya mitos, jangan buka kamera malam-malam. Nah, itu gue inget banget kalau tuh. lu yang lahir Mitos yang ini. masih seumuran kita pasti lu Gua pernah ngerasain bahwa zaman-zaman belum ada HP, masih zaman-zaman main jadi PS gua di rental, pasti lu pernah dengar mitos jangan buka HP. Iya, bukan dia buka jangan kamera. buka kamera HP Iya, malam-malam. malam-malam, terus jangan main sepeda segala macem lah Iya, tuh. terus, Karena nah yaudah kan. Gue masih percaya mitos begitu, Danu buka. Halah nggak ada apa-apaan, dia nggak foto, dia baru kayak soalnya nih HP nih dia baru begini-gini nih. Set,
Nah nggak lama nih, udah taro, ya udah Danu naro, Bret. Gue pes masuk dari luar nih, masuk ke dalam bayangan, zlup, cepet banget, set deh. Ya cepet tapi berbayang, blub, gitu kalau di slow mo mah, ya paling bayang hitam gitu. Terus orang langsung pada nengok dong. Nggak ada pas masuk, zlup, kayak ya bukan bunyi kayak bukan angin juga ya bunyi, iya Itu lu gitu kaget dah. gitu kayak orang lari Ya kan namanya kita kan pandangan mata gini nih, luas ya. Lagi main begini dia lewat. Langsung ada begini semua tuh. Pada kaget. Iya, apaan tuh, apaan? Enggak sih, ada yang enggak ngeliat, ada yang enggak sempet. Apaan sih, enggak ada apa-apaan. Gua enggak ngeliat. Kagak dia ada lagi ngeliatin pas lagi fokus ngeliatin ituan. Gua paling pojok banget lagi ngeliat banget. Jadi rumah Danu tuh kalau rumah nih, lu masuk pintu rumahnya, nah itu lurus terus nyampe jadi masuk lurus kanan ruang tamu, lurus lagi kamar, lurus lagi dapur. Jadi rumah dia tuh lurus begitu terus kamar dari pintu masuk. Jadi masuk begitu ke belakang. Ada yang nggak percaya, gue lupa, kalau nggak salah nggak percaya tuh si Danu juga. Yang Danu kan dia nggak pernah mikir, nggak pernah mikir gitu-gituan. Dia bilang nggak ada apa-apa nih. Nggak lama begitu nih, udah lanjut lagi gue main PES. Kon otomatis pas nengok start lah, di pause dulu, udah gue start lagi, nggak gue pause. Bunyi panci jatuh langsung di belakang rumah dia. Iya, gue nggak bohong nih, yang soalnya ya tang tuh kan baru gue bilang dia dulu nggak percaya sih paling tikus dia ngomongnya gitu dong. Nah udah gue nyamperin, set, kagak ada panci yang jatuh, bunyi doang. Anjing. Tapi itu bunyi jatuh, nggak ada sama sekali, nggak ada yang jatuh. Wah mampus. Tapi banyak nggak bunyi jatuhnya? Enggak sih, kayak tang, udah gitu, kayak panci jatuh gimana sih? Iya, tahu. Namanya gitu doang. Wah, kok kagak jelas bunyi jatuh tapi kagak ada yang jatuh. Dari awal udah begitu. Nah itu rumah Danu itu belakangnya yang sumur air yang gue bilang pernah ada orang sering kesurupan. Bukan toren yang tadi itu, nih beda lagi tempatnya. Nah itu makanya dari semenjak situ itu kejadian pas orang sering kesurupan. Itu kejadiannya pas barang sama itulah. Gue nggak tahu tuh. Ya, jadi dulu juga samping rumahnya Danu itu dulu tahun masih 2008 2009 2010 itu namanya Rio yang punya, zaman gua kecil. Itu dia tinggal di situ juga, keluarganya sering kesurupan. Iya, ada. Kesurupan hampir setiap hari lah. Kesurupan mulu. Enggak tahu gue juga itu. Lu belum main lu kayaknya sama bocah Ghost Jabrik. Udah ngaco. Emang udah ya? Udah kan main benteng segala macem. Nah itu jadi ini dulu nih samping rumah gua nih emang bener-bener kebun. Jadi ini sini dulu Pak, samping rumah gua persis depan pohon kesa, tengah-tengah pohon rambutan, belakang pohon meninjo. Itu emang bener-bener serem lah, orang kalau udah habis maghrib tuh udah kagak ada yang lewat situ, maksudnya lewat tengah-tengahnya. Baru kalau sore-sore bocah pada main situ rame, kan main bola, main kasti. Akses gitu jalan ya. Dua akses, tengah-tengahnya kebun lah. Jadi orang kalau malam ya, kalau lu mau ke lewat bawah ya lu muter dulu lo sono. Jadi jarang yang lewat kebun, malah nggak ada yang berani kali. Siapa juga. Cuman gue jarang pernah sih ngalamin kejadian-kejadian. Mungkin next cerita kayaknya kalau seru cerita. Cuman yang lain tuh sering kejadiannya di pohon kesa yang depan rumah gua, sering banyak yang digangguin di situ, lempar batu. Yang pernah menjadi pasien nggak jadi siapa itu? Itu Reja sama gua, itu gua yang ngalamin. Iya, jadi dulu pas gua masih SD kelas 4 kayaknya ada. Berarti kan itu tahun 2010 gua mau nyamper Reja jadi rumah gua nih. Terus sini rumah Reja nih, udah sini. Nah, gue nyamper rumah Reja nih, yang guru ngaji gue sebelah samping rumah gue. Gue lagi nyamper rumah Reja kan lewatin pohon kesa nih samping rumah gue ya. Lewatin kebun dulu kan. Nah, pas gue lagi nyamper, pas gue lagi nengok kebun, gue ngeliat mata merah nyala 2. Cuman nggak kelihatan, pokoknya kayak berbulu gitu hitam. Nah, gue langsung panik. Jangan buruan, jangan gue kata-kata. Gue langsung masuk ke rumahnya. Habis itu pas ngaji minta anterin mamanya Reja ke tempat lewatin kebun ya. Gitu dong sih gue ngalamin kejadian di kebun. Cuma yang lain sih banyak. Nah mungkin ceritanya nih baru-baru ini ya, gara-gara mungkin itu mesin toren dipindahin, jadi ada kejadian janggal nih, nangis. Kalau lu udah pernah lihat sosok kuntinya belum? Bocah ada lihat enggak? Belum nampakin diri. Dia belum. Cuman lu yakin kalau itu di toren? Yakin kunti itu tinggalnya? Iya, gue yakin juga. Soalnya benar-benar dari sisi kiri gue tuh. Tiba-tiba dari suaranya dari situ. Iya. Nah, jadi tuh gue sebenarnya pengen penasaran. Gue kan orang penasaran ya, karena gue nggak pernah
nggak begitu takut, terus juga jarang diganggu, jadi gue penasaran gitu, pengen nyamperin. Nah terus kemarin gue pengen bikin konten gitu langsung di tempatnya, pengen nyari nih ada nggak suaranya, cuman situasinya lagi PSBB nih, jadi setiap malam bocah ada aja yang dibubarin, padahal mah kita nongkrong kan di depan rumah rame-rame. Ya setelah buat kalian yang mau bahas kalau nongkrong sekarang ini nggak boleh. Cuman bagi gue sih ya biasa aja. Itu kan namanya orang-orang sekitar dan kita anggap itu juga sehat lingkungan kita. Ya jadi apa masalahnya gitu. Nggak ngaruh sih menurut gue sama corona ini. Ntar dah kita mungkin gue bakal bahas corona kayak ini. Karena sangat meresahkan ya. Buat gue jadi temen-temen gue susah nongkrong gitu. Gue mau ngopi nih, mau ngopi nih, kagak bisa mau nongkrong gitu. Toko kopi lah tutup. Kopi lah, sip. Mungkin nanti bikin konten nih. Kalau seru kita misalnya ntar jadi ada waktunya bikin konten di tempat si Kunti ini nih. Suara nangis ini. Kita mau langsung mungkin rekam di situ. Dapat gak suaranya gangguan-gangguan di situ? Pantek lah. Iya. Juga dia udah kesel soalnya lagi nongkrong diusilin. Soalnya gimana ya? Yang tadinya di situ tempat biasa-biasa aja, kenapa dia jadi usil? Kita sebagai manusia nggak seneng bro. Dunia lu kayak gitu, nggak usah ke dunia gua. Kena dia bilangnya itu kali keganggu. Mana gua lagi main honey kan, ngikutin abang gua. Sama ini gue juga kesel itu yang bunyi gedok-gedok gitu aja. Dari dulu tuh ngikut mulu tuh setan. Mungkin kita bakal cerita ntar. Dari orang nyapu bunyi jendela diikutin juga kalau di mau gue pisah. Oke, mungkin videonya gini dulu ya. Enggak ceritain. Cerita. Si Kapi ya. Kapi kemarin cerita enggak yang pas dia habis ngeliat terus dia nyampe mukanya gimana? Enggak cerita ya? Enggak, kenapa? Ya jadi kan kemarin tuh yang si Kapi itu yang video berdua sebelumnya tuh. Dia kan cerita tuh. Bocah lagi pada nongkrong ada di rumah temen gue, rumah Febri. Di panggilan Jawa. Yang dia sosok hitam nih. Jadi dia habis ngeliat. Jadi kan kalau mau ke rumah Jawa tuh otomatis bukan lewat rumah gue sih. Jadi tuh rumah gue kan kayak dari jalan raya, jalan umum itu kelihatan tuh rumah gua gitu ceritanya kan. Jadi kalau mau ke rumah Jawa lewat jalan itu. Pas lagi lewat jalan itu dia ngelirik ke rumah gua. Karena pikiran dia mungkin gua lagi di rumah kali atau di mana kan. Karena gua akhir-akhir ini lagi jarang nongkrong. Terus? Ya. Habis ngeliat begitu kan. Terus dia pas nyampe rumah Jawa nih, nyampe rumah Febri. Diginiin dulu sama teman gua si Tompel. Pi, beli air dulu Pi nyampe sini. Dia diem aja. Terus dimatiin motor. Iya kayak orang panik, orang parno gimana sih bisa ngeliat. Ini orang apa tumen-tumenan nyampe kayak aneh banget. Dia bawa makanan nih set. Di motornya udah dimatiin, bawa motor set. Baru cerita. Bawa makanannya set, tangannya taruh blok. Diem dulu dia diem. Lagi ngobrol, baru ngebusin napas. Baru dia cerita, anjir aja. Cerita gitu di kota. Ini orang beneran apa kagak tapi dibilang dia begitu parno kan. Mungkin yang punya pengalaman pernah lihat juga pasti tahu lah perasaannya yang abis ngeliat tuh kayak gimana. Kalau gue sih jujur gue nggak pernah ngeliat ya, cuman mata doang tuh waktu kecil gue nggak pernah ngeliat sosok-sosok yang menakutkan gitu. Sama gue juga kalau ngeliat. Gue penasaran cuman sebenarnya. Kalau ngeliat begitu juga gue belum pernah, barunya yang kayak bayangan doang mungkin. Kalau sosok gue itu suara gue sering mah. Udah. Oke, kita sudahi aja videonya sampai sini aja. Buat kalian yang punya cerita horor, terus kalian mau berbagi cerita kalian, boleh kalian rekam audionya, kirim ke alamat email gua yang ada di deskripsi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu gua 1000 subscriber di tahun ini biar memenuhi syarat monetisasi, bro. Oke. Biar kalau ada podcast selanjutnya biar ada hidangan gitu kan. Ada icip-icipan. Iya, aturan di sini bangku kan gitu. Le mineral kayak gitu. Bangsat. FM gitu. Mau endorse boleh kirim ke email gue mau endorse. Entar dipajang nih di sini nih endorsean lo nih. Sini gue gitu. Kopi-kopi atau enggak nih t-shirt gitu enggak apa-apa lah. Goblok anjing. Oke, I'm Abdul Hayal. Ya, gua Regi Valentino. Gua Muhammad Aryan. See you next videos. Bye bye.